Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa nasahal ummah wa qasafal ghummah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, fattaquhu haqqa tuqatih wa raqibuhu fi sirri wal alan la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang menampakkan dirinya melalui ciptaannya, yang setiap hela napas dan desir angin adalah tanda keberadaannya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembimbing hati menuju hakikat wujud sejati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir menyebutkan bahwa alam semesta ini bukan sekedar ciptaan yang terpisah dari Allah, tetapi cermin dari sifat-sifat Allah. Setiap daun yang gugur, setiap bintang yang bersinar, setiap denyut jantung manusia, semuanya adalah tazalli atau pancaran cahaya ketuhanan. Beliau berkata, manusia dan alam adalah dua lembaran dari satu kitab yang sama, yaitu kitab wujud ilahi. Maka siapa yang merenungi alam dengan hati yang bersih, sejatinya sedang membaca ayat-ayat Allah yang hidup. Namun sayangnya, di zaman fitnah dan maksiat ini, manusia semakin jauh dari kesadaran tersebut. Alam diperlakukan semata sebagai benda mati yang bisa dieksploitasi, bukan sebagai tanda yang mengantarkan kita kepada Sang Maha Hidup. Padahal sebagaimana diingatkan Allah dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ar-Razi mengatakan bahwa maksiat adalah bentuk kerusakan terhadap keseimbangan wujud. Ketika manusia berbuat dosa, ia tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menodai harmoni alam yang ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat adalah getaran negatif yang menutup mata hati dari cahaya ilahi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya ketika seorang hamba berbuat dosa, maka titik hitam akan tercatat di hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah hakikat yang dijelaskan para sufi. Ketika hati dipenuhi dosa, ia tidak lagi mampu merasakan getaran kasih Allah dari alam sekitarnya. Angin tidak lagi menjadi zikir,
hujan tidak lagi menjadi rahmat, dan matahari tidak lagi menjadi tanda keindahan Sang Pencipta. Maka menjaga iman dari zaman ini bukan hanya menjauhi maksiat lahiriah, tetapi menjernihkan hati agar mampu melihat Allah di balik segala sesuatu. Seorang arif berkata, "Aku melihat Allah sebelum segala sesuatu, bersamaan dengan segala sesuatu, dan aku melihat Allah sesudah segala sesuatu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita jaga iman dan hubungan dengan alam ini dengan 3 amalan sederhana namun mendalam. 1. Zikir dengan kesadaran wujud. Saat berzikir, sadari bahwa setiap detak alam juga sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Syukur ekologis, yaitu gunakan air, udara, tanah, dan hasil bumi dengan rasa hormat kepada Sang Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 3. Taubat hati. Bersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan sehingga melalaikan untuk menyembah Allah. Lihatlah dunia hanyalah bayangan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah." Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah sebagai sebuah kesimpulan, di tengah zaman maksiat dan kelalaian ini, marilah kita kembali menyadari diri sebagai bagian dari ayat-ayat Allah yang hidup. Ketika hati bening, bersih, dunia akan tampak sebagai taman ma'rifat, bukan tempat dosa. Ketika maksiat menjauh, iman akan tumbuh seperti pohon yang berakar kuat di bumi dan berbuah cinta di langit. Ketika iman itu menyadari bahwa dirinya dan alam semesta adalah satu kesatuan yang pada hakikatnya berzikir kepada Allah, maka setiap hembusan angin menjadi tasbih, setiap tetes air menjadi tahmid, dan setiap detak jantung menjadi tahlil. Dalam kesadaran itu, manusia tidak lagi memandang alam semesta sebagai benda mati, tetapi sebagai sahabat ruhani yang bersama-sama sujud dalam keheningan alam semesta. Di sanalah iman mencapai puncaknya ketika seluruh wujud menjadi gema dari satu kalimat, La ilaha illallah. Tiada yang wujud selain Dia, dan tiada yang berzikir kecuali kepadanya. Sekian, semoga bermanfaat. Allahumma ja'alna minaz zakirina waz zakirat wa minal mutakaffirina fi ayatik wa makhluqatik ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.